Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Faisa, nomor urut 15 NIM 862082020 Soal nomor 1, kemukakan salah satu dalil tentang kewajiban sholat, kemudian syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Dalil tentang kewajiban sholat terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun syarat wajib sholat, yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat. Terus syarat sah sholat, yang pertama masuk waktu sholat, yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang ketiga suci badan, tempat dan pakaian, yang keempat menutup aurat, yang kelima menghadap kiblat. Nomor 3, kemukakan pendapat Anda jika ada jamaah Jumat tidak mendengarkan khutbah dengan baik atau bahkan baru datang atau masuk masjid setelah khutbah dibacakan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya khutbah Jumat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan sholat Jumat. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan jamaah yang sengaja terlambat bahkan tidak ikut mendengarkannya. Anjuran mendengarkan khutbah dirumuskan berdasarkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an atau khutbah, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Bagian B, kemukakan rukun-rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami saat khutbah. Lakukanlah pujian untuk Allah adalah dengan mengucapkan lafaz seperti Alhamdulillah, Nahmadulillah, Lillahi alhamdu, Innal hamdulillah, Hamidu Allah, dan bisa juga dengan Asyukru lillahi. Terus yang kedua, membaca salawat Nabi di kedua khutbah. Salawat bisa diawali dengan kata al-salatu dan penyebutan nama Nabi Muhammad bisa menggunakan Muhammad, al-Rasul, Ahmad, al-Bashir, al-Nasir. Misalnya dengan mengucapkan as-salatu ala Nabi, ana musallin ala Muhammad, dan ana usolli ala Rasulillah. Terus yang ketiga, berwasiat dengan ketakwaan di kedua khutbah. Rukun yang ketiga ini memiliki prinsip berupa pesan kebaikan yang mengajak ketaatan. Di dalamnya harus terdapat pesan kebaikan seperti mengajak pada ketakwaan dan menjauhi kemungkaran. Yang keempat, membaca Al-Quran pada salah satu khutbah lebih utama dibaca saat sesi pertama.
Jika diterjemahkan, ayat ini harus dibaca setidaknya satu kalimat. Satu kalimat lengkap, bukan potongan ayat yang jika diartikan tidak dapat dimengerti maksudnya. Yang kelima, berdoa untuk kaum mukmin pada khutbah terakhir. Misalnya, Allahumma ajirna minanar, yang artinya ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan kami dari neraka, atau Allahumma ikfir lil muslimin wal muslimat, yang artinya ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Nomor 5, kemukakan hikmah dan keutamaan puasa. Hikmah puasa. Di antara hikmah dan manfaat ibadah puasa adalah yang pertama, puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Yang keempat, puasa memfokuskan hati untuk berpikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Yang kelima, puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Yang keenam, puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Yang ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Yang kedelapan, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut, karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Yang kesembilan, puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Yang kesepuluh, hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan peneladaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan puasa. Di antara keutamaan ibadah puasa adalah yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Terus yang kedua, puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasar iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Yang keempat, puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Terus yang kelima, puasa adalah perisai dari api neraka. Yang keenam, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Yang ketujuh, meraih 2 kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika terbuka dan ketika berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedelapan, masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Yang kelima, berpuasa dan membaca Al-Quran adalah 2 amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Terus yang ke-10, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Nomor 7, jelaskan kedua macam zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Di mana yang pertama zakat mal.
Di sini zakat mal adalah ibadah yang harus dilakukan oleh umat muslim berdasarkan harta yang diperolehnya dari kegiatan berusaha atau pekerjaan dengan jumlah besaran tertentu. Harta yang dimaksud dapat bermacam-macam bentuknya, seperti rumah, kendaraan, hasil pertanian, hasil ternak, uang emas, perak, dan lain sebagainya. Harta yang dapat disakatkan adalah harta yang dimiliki secara penuh dan bukan merupakan hasil simpan pinjam. Dengan hal itu dapat kita simpulkan bahwa zakat mal adalah zakat yang dipergunakan untuk menyucikan harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan oleh umat muslim di akhir bulan Ramadan atau hari sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah harus ditunaikan setiap tahun bagi mereka yang telah mampu dan memiliki penghasilan yang cukup dan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Perbedaan waktu antara zakat mal dan zakat fitrah inilah yang menjadi pembeda antara kedua zakat tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri dan jiwa, dan juga merupakan ibadah yang dapat menyempurnakan puasa di saat bulan Ramadan. Nomor 9, identifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang wajibnya puasa, minimal 5 ayat dan hafalkan salah satunya. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Yang ketiga, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang keempat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Yang kelima, Quran Surah Maryam ayat 26. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.